Kita mulai saja, walaupun masih berenam. Kak Medi boleh pimpin doa? Langsung ditodong. Boleh, Oke, mari. Silakan Kak Medi. mari kita satu dalam doa. Ya, mari kita dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, Tuhan. Kalau Engkau juga memberi kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan malam kesaksian secara online, secara virtual, Tuhan kiranya Engkau mau pimpin acara dari GKI Ngagal ini, biar acara ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, untuk jaringan internet juga Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan di sini bisa menjadi berkat untuk orang lain dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau tetap sertai hamba-Mu, juga Kak Tuti ataupun rekan-rekan yang lain yang belum bisa bergabung, kiranya Engkau mau tetap jagai dan sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah ada pertanyaan pertama. Kok pakai masker nih? Masih di kantor kah? Silakan dijawab dulu. Dari Bu Peggy. Prokes Bu, Oke. sangat perhatian Bu Peggy. Oke, malam ini Ya, karena demi sinyal yang baik, Kak Medi ini narasumber kita malam ini masih tetap di kantor. Jadi kita akan bersama-sama ngobrol sekitar 1 jam ke depan. Oke, sebelumnya Kak Medi, saya panggilnya Kak Medi ya, karena ya kami pelayanan bersama di Komisi Anak, jadi kita suka dipanggil kakak, karena kakak selalu muda. Oke Kak Medi, udah berapa lama nih pelayanan di GKI Ngagel? kalau ditanya pelayanan sudah berapa lama, ya mungkin 1/4 abad deh ya, kurang lebih. Tapi pastinya Wow, lupa. Ya, luar biasa. terus Belum Kak, pernah bolos ya Kak ya? terima kasih. Bolos pernah, jujur pernah, Oh pernah, oke. Oke, pernah. oke. Tapi sampai sekarang tetap masih pelayanan di satu tempat di Komisi Anak saja atau pernah di tempat lain? Masih berkecimpung di Komisi Anak, cuma beda-beda divisi, Oke, gitu Kak. ya, oke, oke. Terima kasih. Kak Medi ini salah Ya satu Kak. kakak sekolah minggu yang jadi favorit, termasuk anak saya favoritnya Kak Medi. Soalnya tangannya terlalu Terima kreatif. kasih. Untuk aktivitas itu eh, banyak yang masuk, pernah saya dengar Kak Medi itu loh, bikinnya banyak aneh-aneh tapi lucu-lucu, bagus-bagus. Jadi terkenalnya dengan kekreatifannya nih Kak Medi. Puji Tuhan, masih dikenal. Walaupun online ya Kak ya, online lebih sedikit ya tatap mukanya dengan anak-anak ya. Ya, justru dengan online ini malah saya kurang aktif ya, Hmm, seperti itu. oke, Nah, oke. Nah Kak Medi, oh ya, mm-mm. Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan langsung ditulis di kolom chat. Nanti kita akan bacakan, ya, nanti kita akan jawab bersama-sama. Oke, Kak Medi, Ya Kak. saya agak kaget dengan tema yang dipilih ini. Sampai kapan Tuhan? Nah, ini, waduh, ini malam kesaksian kok sepertinya mempertanyakan Tuhan. Ada apakah dengan ini gitu? Bisa ceritakan nggak Kak? Ini kenapa sih kok pilih tema ini? Gitu. Bisa. Tema malam ini memang saya angkat dari sampai kapankah Tuhan, bukan cuman sampai kapan Tuhan, bukan, tapi lebih menekankan kekah. Berarti kalau saya apa ya pelajari gitu ya, sampai kapankah Tuhan itu memang rasanya kok kayak menekankan dalam satu pertanyaan. Dan itu Hmm. kok kayak tidak bisa menentukan kayak waktu yang tidak tertentu gitu loh. Jadi apa ya, kayak unlimited gitu. Sampai kapankah Tuhan? Kita tidak bisa tahu gitu. Kenapa kok saya ngambil tema itu? Awalnya itu jujur pada saat saya diminta untuk ngisi malam kesakian itu ya kaget. Soalnya Bapak Edi Suhartono itu nggak tahu orangnya muncul apa enggak. Belum Itu belum muncul. minta saya, tolong isi. Belum muncul ya. Belum. Ya itu pelakunya. Nah, itu dia bilang, tolong isi di sini gitu. Oh,
Ya tapi aku harus bilang apa, aku harus cerita tentang apa. Ya pokoknya kamu bisa menguatkan orang lain, kamu bisa menjadi berkat orang lain. Langsung tak, ya wis Kak, oke. Tapi waktu Kak Tutik tanya, temanya apa Cik? Bingung, ngomong apa? Ya itu langsung ambil sampai kapan ke Tuhan. Eh, langsung ya Kak ya, saya masuk ke dalam ini. Boleh. Eh, kenapa kok saya langsung ngambil tema ini? Ini saya melihat dari beberapa, boleh dikatakan sebagai perjalanan hidup. Perjalanan hidup saya dengan sesudah usia sekian ini, banyak hal yang saya juga tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang yang sudah terlibat dalam komisi anak, terutama komisi anak ya, PJA, karena memang saya sudah cukup lama, mulai sejak lahir sudah ngikut di GKI Ngagel, tapi lebih spesifik lagi yang di PJA, lebih banyak mengenal tentang latar belakang saya dan keluarga saya. Eh, saya melihat itu sejak kapan ya? Boleh dikatakan itu papa pertama kali yang sakit dan papa boleh boleh apa ya sampai nggak ada tuh kurang lebih 19 tahun dalam sakitnya. Tapi di dalam perjalanan waktu papa sakit itu ternyata yang dipanggil dulu adalah mami. Yang tidak ada rasa sakit dan tidak ada apa-apa, kemudian Tuhan panggil. Nggak lama kemudian, 3 tahun kemudian, adik saya laki yang boleh dipanggil sama Tuhan. Orang kalau dipanggil itu boleh dikatakan adalah suatu kehormatan dan yang itulah yang ditunggu. Gitu. Tapi bagi yang ditinggal adalah sangat kaget dan nggak ngerti apa maksud rencana Tuhan. Dengan tidak adanya mami dan adik saya, kemudian saya berdua dengan Kak Lani harus menjalani, harus fight untuk merawat papi ya. Karena ya bagaimanapun kita harus bakti sama orang tua. Dan papi boleh dikatakan sampai 19 tahun dan menurut saya itu adalah bukan umur ataupun angka yang cukup apa pendek ya. Bagi saya kalau sudah punya anak itu pasti umurnya sudah sampai kelas SMA bahkan sudah mau masuk universitas ya. Sudah universitas kak 19 tahun. Bagi saya itu adalah perjalanan yang cukup boleh dikatakan cukup panjang, cukup melelahkan dan saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perjalanan yang cukup panjang seperti itu. Kami pun berdua pada saat itu mikir, Tuhan kita nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Ya kita coba berusaha untuk pasrah, berserah, jalani, menikmati. Kalau semakin kita itu membawa dalam apa ya, dalam koyok pikiran, terus terus apa ya, koyok beban gitu ya. Terus tak pikir-pikir lagi kok tambah abot ya, kok kayak gini. Jadi rasanya kok apa oh Tuhan kok masih kayak gini? Apakah aku ini sudah pelayanan cukup panjang misalnya gitu cukup lama, tapi kok rasanya sih kurang kayak gitu. Tuhan apa oh Tuhan? Aku ini sih kurang apa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kita bawes lah Tuhan, apa terserah Tuhan lah. Pokoknya yang penting sudah tak jalani, aku sebagai anak juga sudah harus merawat, aku harus memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Lah itu mungkin hati kita tuh lebih apa? Lebih apa sih Kak? Lebih tenang, lebih plong kayak gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu setelah papi gak ada, pada waktu papi sakit itu pun kita masih menemukan beberapa masalah yang tidak semua orang itu mestinya tidak nggak tahu ya, hanya orang-orang terdekat kami yang mungkin bisa tahu lika-liku di dalam keluarga saya gitu. Setelah waktu papi sakit itu pun dengan perjalanan yang cukup panjang itu pun saya nggak ngerti. Banyak orang yang ngomong, Kak Jane kamu itu ngabuti papimu itu ada apa? Loh, saya ngabuti papi itu siapa? Siapa sih mau sakit sampai sebegini lama kayak gitu lah. Tapi yang cobalah pikiran apa sih yang buat kamu tuh abot ambek papimu. Nggak ada sih tak rasa kayak gitu. Ya banyak lah tanda kutip yang boleh dikatakan ya ya istilah seperti itu tanda kutip. Terus tapi saya ngomong papa saya adalah orang yang sudah mengenal Tuhan sejak sejak papi menikah kayak papi menikah tuh baru Kristen gitu. Dan saya tahu papi pada waktu saya masih kecil itu papi itu sudah Kristen kayak gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu kami tidak menganut seperti itu. Terus sampai terjadilah
Saya coba korek-korek apa sih yang menjadi hutang saya kepada papi sampai saya sharing teman-teman Petra. Teman Petra bilang coba lace pikirin apa yang pernah mbok janji sama papa. Ya memang tak pikir-pikir lagi, oh ya papa tuh kepengen saya tuh ngambil sekolah selanjutnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memang pada saat itu sudah terpikir oleh papi, terus kemudian papi jatuh sakit dan itu saya boleh dikatakan saya buang, saya kubur, saya nggak akan mikir itu lagi. Yang penting adalah papi dulu seperti itu. Sampai dengan adanya kata itu coba lace, coba apply dan segala macam, ternyata dan apply itu diterima. Sampai kemudian saya sudah selesai, saya ngomong sama papi, pi, aku sudah diterima pi, pak bilang kayak gitu. Ya papi ya nggak bisa ngomong apa-apa ya cuma bisa apa ngangguk-ngangguk no kepala gitu sudah sampai sudah waktu papi berangkat ya memang belum selesai dan tapi saya sudah berhasil untuk menyelesaikan sesuai dengan janji saya. Saya pikir udah clear, papi juga sudah tenang, sudah enak lah bersama Bapak di surga. Setelah papi gak ada pun itu masih ada sih masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga kami, tapi tidak separah pada waktu papi sakit. Tapi masih ada, kerikil-kerikil itu masih ada. Setelah berjalannya waktu, Tuhan kasih saya kesempatan, papi nggak ada 2016. Terus ya mungkin ada sebagian orang GKI Ngagel ataupun terutama PJA yang tahu juga ternyata Tuhan memberikan lagi kakak saya juga tiba-tiba diserang sakit seperti itu dan itu juga nggak ada yang tahu juga dan tidak ada yang mau sakit seperti itu ya, tapi ya mungkin itulah yang Tuhan kasih masih kepada saya. Makanya kenapa kok saya mengambil tema sampai kapankah Tuhan? Saya pikir secara manusia, saya pikir papi ini sudah 19 tahun, cukup panjang, cukup sudah gitu. Dengan adanya persoalan-persoalan lagi yang setelah itu kecil, boleh dikatakan kecil, tapi masih bisa dilalui. Dengan adanya lagi seperti ini, oh Tuhan ternyata ini masih to be continue. Seperti itu. Jadi maka saya ngasih pertanyaan, sampai kapankah Tuhan? Itu pertanyaan yang kayak hal yang nggak tentu kapan begitu loh. Cuma dari peristiwa yang sudah kami alami, terutama juga Kak Lani yang sudah juga ikut mengalami keadaan papi seperti itu. Saya kalau boleh ambil itu mengilustrasikan itu seperti tanah liat. Mungkin Bapak Ibu ataupun teman-teman di sini tahu ya, tanah liat itu bentuknya itu kan kayak lempung jelek gitu tuh ya. Anggap aja kita sebagai manusia itu adalah lempung itu, tanah liat itu. Tapi tukang periuknya itu adalah Tuhan gitu loh. Nah, kalau saya ambil tarik dari situ, dari cerita itu, kita tuh mau dibentuk kayak apa sih untuk Tuhan? Saya membentuk kayak cangkir ya. Cangkir itu muncul, terus dibuat, terus rata lagi, itu nggak ada cerita. Ya, itu kita ambil dari perumpamaan dari tanah liat itu. Jadi Tuhan itu mungkin akan membentuk suatu terus menerus, nggak tahu sampai kapan. Makanya kita tanya sampai kapankah Tuhan, saya nggak bisa tahu gitu. Itu pelajaran yang kita ambil dari perumpamaan tanah liat. Dengan berjalannya lagi banyak kejadian-kejadian itu tuh saya ngambil lagi itu contoh itu kayak apa sih Kak, pohon ya, kita umpamanya tuh pohon itu kan semakin tinggi ke atas itu ya, namanya tinggi ke atas ya Kak. Tinggi itu kalau dikena angin gitu ya, dia kan anginnya kencang, dia itu sing atas tambah semakin kayak goncang-goncang gak karuan gitu. Begitu juga dengan kita gitu loh. Kalau kita semakin banyak persoalan, ya mungkin Tuhan itu muji kita, muji aku ya mungkin ya dalam hal ini. Tapi dengan banyaknya ujian itu, aku rasa iman kepercayaan kita itu berarti lah pondasi daripada bukan pondasi sih akar ya dalam pohon itu semakin kuat toh. Kalau kita nggak kuat ya pasti pohon itu akan akan roboh ya akan cabut gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya ujian-ujian kayak gini nih Tuhan itu memperkuat iman percayaku. Mungkin seperti itu. Masih dalam hal ini masih aku bisa menarik kesimpulan seperti itu. Jadi ya aku coba memahami, aku coba belajar dari situ dan kita kan nggak boleh
nyalakno Tuhan kayak gitu loh. Tuhan apa dulu memang pertanyaan akan seperti itu. Tapi dengan kejadiannya beberapa kali seperti ini, sebenarnya Tuhan itu mungkin lebih sayang. Ternyata uh, apa ya? Mungkin aku itu dicambuk pertama, kok sih gak apa-apa gitu. Mungkin loh ya ini ya. Terus cambuk lagi kedua, mungkin seperti itu. Dok sampai begitu dicambuk terus aku roboh, mungkin seperti itu. Tapi ya tak tahu lah. Ini semua rencana Tuhan. Maka aku bilang sampai kapan Tuhan? Mungkin ujianku belum lulus, kasarannya tuh aku belum naik levelnya belum nyampe sampai ke apa ya maksimal seperti itu Kak. Itu sih dari aku yang bisa Oke, aku tarik kesimpulan masih dari tanah liat dan pohon kayak gitu Kak. oke. Perjuangan Kak Medi ini luar biasa ya. 19 tahun merawat papi tercinta. Itu posisi Mm-mm. papi itu masih bisa ngomong apa nggak bisa ngomong apa-apa tuh Kak selama 19 tahun itu. Enggak, jadi papa pada waktu itu karena ya bongkar kepala dan dokter mengatakan untuk kemungkinan hidup hanya 10%, 10%. Dan pada saat itu yang nemui kok ya beneran saya dewi gitu loh ya ke dokter. Waktu itu kan memang Kak Lani tak suruh kerja, terus tinggal live, nggak semua cuti gitu ya. Jadi menghadapi dokter itu ya aku dewi gitu. Terus dokter bilang kamu sama siapa? Sama mama, sama mami, tapi di kamar kayak gitu. Kenapa dok? Kemungkinan hidup untuk papamu hanya 10%. Maksudnya 10% itu apa? Ternyata ya ya 10% ya kecil banget toh. Terus tapi pada saat itu apa yang harus dilakukan? Tolong berikanlah yang terbaik. Loh kamu tuh nggak rundingan sampai mamamu dulu sama saudara-saudaramu. Saya minta tolong dok, tolong kasihkan yang terbaik. Jadi kamu sudah tahu resikonya, tahu. Ya dari situ terus aku kembali ke kamar dan aku sampaikan ke mami. Tapi ya kita sebagai anak-anaknya dan mami ngomong ya sudahlah berikan yang terbaik untuk papi. Dan waktu itu dokter yang terakhir juga ngomong di kamar itu tak bilang dok semua yang menentukan adalah Tuhan. Kalau dokter kan hanya dari segi medis. Tapi kalau Tuhan bekerja dan beracara itu Tuhan pasti akan lakukan. Gitu. Oke kalau gitu silahkan pindah ke rumah sakit yang lebih bagus. Waktu itu di Siloam waktu itu Budi Mulia ya peralatan belum begitu mendukung jadi kita harus pindah ke RKZ pada saat itu. Itu tahun 97 Kak. Tahun 97 waktunya Krismon Waduh, seperti itu. waktunya Ya, Krismon. ya, waktunya Krismon ya, seperti itu. Gitu Kak. Oke, Jadi kondisi papi nggak bisa apa-apa. Kayak orang orang bilang itu sorry ya, orang bilang itu katanya kayak mayat hidup. Jadi cuma bisa ketip-ketip gitu loh. Terus tak bilang ya sudah mau dibilang apa tapi kalau Tuhan mau masih pakai papi terus mau diapakan dicabut ya tidak mungkin toh ya jadi kita terima apa adanya papi waktu itu di rumah sakit 1 bulan lebih 20 hari kayak 20 hari baru pulang dengan tetap dibawa dengan ambulans dengan posisi yang seperti rumah sakit punya itu ya nggak bisa apa-apa gitu tapi dengan segala pengobatan dengan cara kita kita apa ya kita rawat emosinya mulai naik gitu loh ya suka marah lah dan segala macam ya itu perjuangan gitu loh waktu itu mami masih hidup sih jadi papi yang sakit yang dipanggil Tuhan adalah mami gitu kemudian adik lagi baru papi ceritanya ceritanya begitu kak. oke, oke. Jadi harapan tuh selalu ada ya. Seperti tadi dokter mengatakan cuma 10%, tapi 10%-nya ternyata 19 tahun ya. Masih bisa bersama dengan papi Iya. walaupun dalam kondisi sangat-sangat terbatas ya. Oke, oke. Betul. Nah, selama 19 tahun itu, bagaimana cara Kak Medi dan Kak Lani dan keluarga bisa bertahan? Nah itu kak itu sajane pertanyaan kakak itu sudah cukup banyak orang yang tanya dan secara logika eh, apa ya kayak enak masuk akal gitu loh kak aku tuh kerja sebagai karyawan biasa kak Lani juga sebagai karyawan biasa tapi itu orang mikir
kamu kok iso biayai papamu sampai berapa 19 tahun, dan Iya. itu memang butuh biaya yang cukup banyak juga sih gitu loh. Apalagi setelah adikku lagi nggak ada itu, kita hanya berdua yang berjuang. Pada saat itu masih kita bertiga. Ya, nak dipikir ya memang nggak masuk akal gitu dengan biaya kesehatan papi. Pada awal-awal itu papi setahun sekali masuk rumah sakit. Setiap tahun sekali. Terus setahun 2 kali. Terus yang terakhir itu 2 minggu di rumah, 2 minggu di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kayak rumah kedua kita, kayak gitu. Ya, ya kebetulan pada saat itu kita menemukan dokter juga pada saat itu apa ya? eh, yang terakhir karena kesulitan ngangkat papi juga ya karena di air kaset direferensikan sama Bu Lucy, kalau nggak salah Bu Lucy, suaminya Bu Lucy di Dokter Paulus Supit itu. Dari situ terus kita mulai coba konsultasi dengan Dokter Paulus Supit itu, kok ya memang Tuhan yang atur ya. Dokter itu sangat apa ya, oke lah ya, maksudnya untuk kayak pelayanan gitu loh. Jadi waktu kondisi papi sakit, dokternya bilang, Medi kamu nggak usah bawa sini papamu sakit, biar no nanti aku yang ke rumahmu. Terus saya pikir, ya Tuhan kok ada ya dokter kayak gini sampai mau datang ke pasien. Dia janji itu jam 4:30 sore, ingat banget 4:30 sore hari Minggu. Terus dia telepon, Medi nggak jadi 4:30 karena saya harus ke gereja dulu, jadi nanti saya 6:30 ya. Oh ya dok, terima kasih. Loh, kok ada ya dokter sampai misal telepon pasien ngomong nggak jadi datang 5:30 tapi 6:30. Di situ tuh tak lihat itu nggak kemurahan Tuhan. Siapa lagi gitu loh, kok bisa dokter sampai menghubungi kita pasienku, apalagi keluarga pasien seperti itu. Dan dengan kondisi papi yang kayak gitu, terus dia bilang sebenarnya rumah sakit Gotong Royong ini tidak menerima pasien stroke karena dengan keterbatasan peralatan. Tapi eh, oke lah ya, aku dengan melihat kondisi papi kamu kayak gini mau dibawa kayak apapun, eh, buat apa sih, dalam arti itu bukan berarti mau menjelekkan dari segi medis, tidak, tapi untuk presa misalnya contoh presa lab dan segala macam, waktu itu kalau rekomendasi dari rumah sakit yang lain itu kan harus total dengan biaya sekian. Padahal kalau menurut mereka ini loh cukup untuk orang seperti ini nih yang depresi tuh ini seperti itu. Ya, terus kamu kalau ada apa-apa, kamu telepon aku aja, enggak apa-apa. Nanti aku aturkan, dia bilang kayak gitu. Oke dok, terima kasih. Jadi pada saat itu tuh ambulans dan segala macam itu pun kita cuma kontak, dok papi ngedrop, dok papi kayak gini. Tungguin papimu siap no, ambulans datang. Jadi rasanya itu kok dibuka jalan sampai Tuhan dewek gitu loh. Oh ini ternyata seperti ini gitu. Di rumah sakit pun ya kayak rumah kedua, kami kenal dengan suster-suster yang merawat juga di rumah sakit itu, dan kami diberikan kemudahan. Dari situ kita lihat, wah di sini biayanya juga dibandingkan dengan rumah sakit yang lain, ya mungkin kita nggak bisa apa-apa seperti itu. Sampai papi akhirnya nggak ada itu, seperti itu. Ya Oke. dokter, rumah sakit, terus perawat yang jaga papi itu semua adalah, kalau aku pikir itu adalah jalan Tuhan gitu loh. Kalau enggak, kita mana bisa bayar rumah sakit yang tiap 2 minggu yang harus kita bayar dengan kondisi papi seperti itu. Ya makanya kalau orang ngomong kamu kok bisa bertahan sampai 19 tahun, itu nggak bisa ngomong gitu loh Pak. Itu semua adalah karunia Tuhan. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kok ya bisa gitu loh Kak. Nah itu loh, apa ya, nggak bisa ngomong kalau kakak tanya kayak gitu, itu ya itu yang bisa tak jawab ya seperti itu gitu lah Kak. Oke, oke. Gitu Kak. Luar biasa Mm-mm. ya. Jadi eh papi 19 tahun seperti itu, tapi Tuhan pun masih campur tangan ya. Ada jalan untuk mempermudah segala administrasi, segala pengobatan itu ternyata juga sudah disiapkan juga ya. Luar biasa. Bukan cuman itu juga ya Kak, tapi aku rasa juga dukungan doa dari teman-teman juga, ya saudara keluarga gitu ya, Hmm. juga teman-teman terutama ini ya rekan-rekan aku yang di GKI Ngagel, yang terutama untuk PJA, mungkin mereka sudah tahu banget dengan keluarga kami. Itu banyak mereka tuh support seperti itu. Support bukan dalam bentuk hanya materi, tapi juga Hmm. dukungan doa gitu loh Kak. Ya. Pada saat Cik Lani sakit ini pun, uh, mereka pun itu langsung respon gitu loh Kak. Nah, ya apa dibantu apa langsung tuh kayak enggak ada sing nyuruh, enggak ada sing apa.
langsung spontan gitu loh Kak. Jadi aku rasa walah ternyata ini ya juga keluarga aku juga seperti itu. Jadi kayak semua wis diatur oleh Tuhan gitu loh. Baik itu kemarin waktu Kak Lani kena serangan itu pun aku cuma kontak sih sama Pak ini Edi ya, sama Edi. Tolong Edi. Oke aku berangkat. Ya kira solo gini. Langsung jadi kok kayak kok rasanya ada gitu loh. Segala apa ya yang sudah diatur sama Tuhan seperti itu. Kalau nggak jalannya Tuhan rasanya kok ya aku ya nggak mampu gitu, apalagi kan cuma aku sama Kak Lani tok toh, terus aku yang harus wirawiri cari ini kayak gitu, rasanya kok nggak mungkin. Tapi ternyata sampai sekarang Tuhan itu ya kasih kemudahan lah ya, meskipun dengan kondisi seperti ini tetap harus bersyukur gitu Kak. Oke, oke. Gitu Kak. Oke. Ini tadi ada Kayaknya pertanyaan, banyak pertanyaan Kak. iya, dari Edi, Yohanes Edi. Bagaimana kabarnya Kak Lani sekarang? Waduh. Eh, Kak Lani boleh dikatakan ada kemajuan. Memang dari awal sewaktu dia sakit serangan pertama itu, terus kemudian udah pulang nggak apa-apa, nggak ada masalah, bisa jalan pakai walker. Oh ya terima kasih untuk GKI Ngagel meminjamkan apa ya sarananya ya, walker sama kursi roda itu, bisa pulang pakai walker, bisa jalan pakai walker, bahkan sudah lepas dari walker. Kemudian 3 hari ya kita nggak ada yang tahu ya namanya orang drop dan harus apakah kemarin itu harus Transfusi. transfusi darah. HB-nya habis, bukan habis, tinggal 6 sekian gitu, dan menurut mereka tuh harus 4 sampai 6 kantong. Dan itu nggak tahu penyebabnya apa, mungkin karena obat pengencer darah dan kemudian dia lagi mens seperti itu. Terus saya sempat ragu waktu itu, saya harus cari darah tuh di mana, karena saya sebelumnya juga sudah mendonorkan darah, jadi paling nggak 1 kantong dari saya sudah nggak bisa. Terus kemudian saya share lewat apa PJA kalau salah atau siapa gitu, langsung sih nggak salah grup donor darah dengan Kak Dudi waktu itu dibantu, itu bisa ada beberapa orang yang kontak, dan sampai ya akhirnya puji Tuhan kita bisa mendapatkan donor darah itu dengan cepat. Jadi hari pertama 2 kantong, terus hari kemudian 2 kantong, dan Kak Lani setelah mendapatkan transfusi itu boleh dikatakan sedikit on ya, on dalam arti sudah mulai kayak pertama kali itu kayak kesadarannya kurang, setelah mendapatkan transfusi sudah lumayan. Memang efeknya begitu keluar dari rumah sakit, dia boleh dikatakan tidak bisa apa beraktivitas kecuali kaki kanan dan tangan kiri oke, kaki dan tangan kanan oke, tangan kiri oke, kakinya yang tidak bisa beraktivitas. Tapi dengan berjalannya waktu kurang lebih 1 bulan mungkin ya, kami melakukan kayak terapi, mendatangkan akupuntur, fisioterapi, dan yang terakhir saya datangkan untuk terapi laser. Puji Tuhan, Pak Lani sudah mulai belajar untuk duduk, meskipun ya saya lihat semangatnya cukup tinggi, belajar untuk duduk meskipun pertama kali rodok nyungsep, tahu nyungsep nggak Kak? Nah Ya. seperti itu, tapi saya hargai untuk apa semangatnya untuk dia berjuang untuk kembali menjadi tidak menggantungkan dengan orang lain itu. Dan kemarin dia sudah mulai belajar untuk apa ya mengangkat dirinya, meskipun belum sempurna, tapi saya bersyukurnya itu dia masih punya semangat untuk apa ya untuk mau tidak bergantung dengan orang lain seperti itu Kak. Nah itu yang saya hargai dari Kak Lani ya, yang masih sekarang dia masih mau berjuang untuk melakukan itu gitu Kak. Juga dukungan dari teman-teman ya, sering menanyakan kabarnya, terus memberikan support dia, itu sangat luar biasa gitu Kak. Kalau ini kalau nonton Gitu. malam ini, kayaknya nonton sama Mbak ya, semangat, semangat, semangat. Kita semua mendoakan Kak Lani cepat sembuh. Nanti katanya mau lari-lari sama Kaleb katanya. Oke, Oke, Kak Medi. Eh, ini kan Ya, pencobaan bertubi-tubi kayak gini terus. Ini Kak Medi ini bisa istirahat kah? Jadi saya mikirnya gini, jaga papi, kerja, terus masih ngurusi rumah kayak gitu. Cukup waktu kah Kak, untuk Kak Medinya untuk beristirahat itu?
cukup lah Kak, cukup. Cukup. Jadi kalau saya sih menikmati saja. Kalau dibilang kurang ya kurang sih Kak, tapi ya ya inilah jalanku gitu loh. Maksudnya jalan yang harus aku harus melewati jalan ini. Misalnya ada satu jalan gitu ya. Aku cuma bisa mengilustrasikan kita tuh punya satu jalan menuju ke tempat itu. Tapi jalan itu naik turun kayak gitu. Ya sudah, aku jalanilah jalan naik turun seperti itu. Karena kalau aku jalani dengan apa ya? Duh, apa sih lewat jalan koyok gini kerikilnya sakit kabeh kayak gitu. Orang kan akan menggerutu, saya kira tambah males. Ya malah nggak nyampe-nyampe lah apa kayak gitu. Jadi ya tak jalani lah. Kalau dibilang bisa istirahat nggak? Ya bisa lah, bisa. Oke. Meskipun cuma ya kadang nggak bisa tidur, tapi ya tidur loh gitu loh Kak. Seperti itu. Oke. Ini ada pesan dari Kak Chandra Nigia. Tuhan selalu bekerja Kak pada Linda. anaknya yang selalu berharap padanya. Terus di bawahnya ada pertanyaan lagi. Eh, Apa Pak? ini saat bagaimana Kak Medi merasa paling lemah dan apa yang membuat Kak Medi kuat kembali, bisa kuat kembali? Saat paling lemah itu ya pada saat kejadian atau cobaan itu datang, terus orang yang biasanya mendukung aku terus malah kamu tuh ya apa sih kok sampai kayak gini, apa sih namanya tuh apa Kak, eh mencela apa Malah sih, iya ngelok no. oh, kayak gitu lah itu langsung down kayak gitu loh. Loh, kamu sih orang deket misalnya ya, orang yang suka biasanya dukung ngasih semangat terus kalau gitu kamu tuh ya apa sih jaga kayak gitu ya gak bisa umpama. Itulah yang membuat aku kadang-kadang itu lemah loh. Aku nih loh sudah kayak gini kok sih boleh dikatakan dalam Salah-salah tanda no. kutip kok sih salah kayak gitu loh. Dek mana sih salahnya kayak gitu lah. Itu aku kondisi tuh lemah. Sampai kadang itu ngomong Tuhan, salah aku sih mana lagi ya, padahal aku sudah ngelakuin kok gini, kok kata nih kok rasanya saya salah. Itu kondisi aku paling lemah. Dan pada saat kondisi paling lemah itu ya pada saat kondisi gitu ya, misalnya aku di gitu no gitu orang yang dukung aku merasa wis Tuhan males aku ngerjain wis karep-karep wis urus-urusan wis pasrah kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ngomongnya tuh enggak cuma ke manusia, tapi kita harus ngomongnya sama siapa ya, sama Tuhan lagi. Tuhan, apa sih koreksi ini? Kok aku masih salah kayak gitu. Iya. Terus ya di situ kadang biasanya aku pergi bentar, aku coba duduk diem, enggak usah ditemui sama, enggak usah maksudnya enggak ketemu sama siapa, diem pergi sudah enggak ada orang yang pokoknya jadi ganggu gitu ya. Semua telepon tutup semua terus mulailah kita itu tanya sama Tuhan lagi, Tuhan salah aku tuh di mana? Apakah aku melakukan hal seperti itu tuh biar no orang terus didiam no seperti itu, aku tuh lah ya semakin dosa sih. Nah dari situ tuh mulai kita tuh timbul iya ya kalau Tuhan nah itu mau apa ya mau berkorban untuk kita, lo kita nih cuma manusia ngadepi manusia kok gak bisa sih kamu itu. Nah itulah yang membuat aku tuh ya wis lah pokoknya aku udah melakukan yang terbaik, aku ngasih isi benar sesuai dengan rencana dan maksudnya apa yang sudah difirmankan Tuhan. Tapi kalau aku sudah melakukan itu tapi orang itu masih belum belum kasarannya belum benar, Tuhan aku berserah wis itu bukan bukan wewenangku lagi Tuhan, aku butuh kamu yang bergerak seperti itu yang membuat aku jadi plong dan akhirnya aku lebih tenang lagi, ya sudah jalan seperti biasa lagi seperti itu Oke. gitu. Jadi mengambil waktu me time, merenung, berdoa, dapat power lagi ya kayaknya. Tapi meetingnya nggak jalan-jalan loh Kak, aku Iya. Kak. Oke, oke. Gitu Kak, biasanya seperti itu Kak Linda. Oke, makasih. Makasih pertanyaan Kak Linda. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di kolom chat. Nggak apa-apa. Masih gratis. Oke, Kak Medi. Ya, Tadi saya sempat dengar akhirnya Kak Medi sekolah waktu itu. Sempat akhirnya melanjutkan S2 ya waktu itu.
Uh, itu kan suatu perjuangan juga. Mungkin bisa ceritakan, Kak. Kak Medi. Oke, terputus. Kita akan tunggu kembali. Saya coba invite lagi Kak Medi ya. Sorry Kak, sempat putus ya. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Apa Kak tadi pertanyaannya Kak? Oke, tadi perjuangan S2-nya tadi itu Kak. Kenapa Kak? Nah, itu kan kayaknya juga perjuangan juga itu. Waktu itu S2 Papi masih ada ya kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Masih ada. Nah, saya melihatnya gini, Papi masih ada, biayanya juga masih banyak kan pengeluaran. Kok bisa sekolah lagi Kak itu? Iya. Ya, kayak gitu loh. Oh. Ya apa ya Kak? Jawabnya Kak. Itu juga berkat dan anugerah Tuhan. Pada saat itu saya apply beasiswa di Scranton di Korea pada saat itu. Hanya apply loh ya, bukan saya pergi ke sana. Apply dengan beberapa referensi untuk, kalau nggak salah waktu untuk organisasi diminta itu Edi yang memberikan referensi, saya lupa sama Kak Lis apa Edi. Terus yang kedua saya untuk religi kalau nggak salah itu saya minta Pak Wahyu untuk mereview, dan referensinya itu langsung dikirim by email ke langsung ke Koreanya, ke Scranton. Dan saya nggak tahu lah itu apakah diterima apa enggak, semua persyaratan sudah saya kirim, termasuk IC. Yang paling angel itu IC, soalnya kan aku dewe yang Inggrisnya itu cek-cek gitu loh ya, nah sepiro pinter, dan nyusun kata-kata nggak sepiro pinter gitu. Wah ini kayak gagal. Nah terus itu tuh setelah itu mestinya bulan 4 itu harusnya ada pengumuman apakah itu diterima apa nggak diterima, tapi tak lihat di email bulan 4 kok nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kalau nggak salah waktu itu di kantor saya mau meeting, ditelepon sama bagian kemahasiswaan, terus ditanya, loh kamu tuh ngambil itu ya beasiswa Scranton, loh kok bisa tahu ya, padahal kan nggak ngomong-ngomong ke situ gitu loh, kemahasiswaan. Terus saya bilang iya, tak bilang gitu. Loh kamu tuh diterima, loh iya pengumumannya gimana ya, aku nggak tahu, tak bilang kayak gitu. Setelah tak buka, karena email itu setelah bulan 4 memang nggak tak buka, karena yang email pribadi, kalau email kantor kan setiap hari harus buka. Di situ tak lihat, oh ya ternyata congratulations bla 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 kayak gitu ya, diterima. Oh Tuhan terima kasih gitu ya. Dari situ ya udah akhirnya aku keterima masuk ke situ dengan biaya full di cover sama Scranton. Jadi langsung dibayar langsung ke rekeningnya tempat aku studi, seperti itu Kak. Jadi memang pada waktu itu sama sekali uang itu nggak keluar untuk biaya S2 kecuali beli buku kalau nggak salah sekali, sama biaya pendaftaran itu aja. Tapi ya Wow. harus konsekuensi ya, harus tepat waktu Ya, seperti itu. Gitu Kak. luar biasa. Dan itu lulus Ya, tepat pada waktunya itu ya. semestinya tepat pada waktunya Kak. Cuma berhubung pada saat itu waktu mau sidang, saya apply lagi di Scranton-nya di Korea, karena itu ada tawaran menarik karena yang dapat beasiswa itu bisa berangkat ke sana. Maka pada saat itu saya apply, lah kok diterima gitu loh. Jadi harus emang toh Kak, kalau kesempatan aku harus berangkat ke sana, kalau tidak diambil. Iya. Jadi berangkat ke sana, jadi untuk sidangnya malah jadi mundur. Seharusnya bulan bulan 8 sudah harus selesai semua, ternyata bulan 9 baru selesai, seperti itu. Seperti itu, jadi mundurnya untuk wisuda. Gitu, Kak. Oke, oke. Mm-mm. Jember. Luar biasa. Terima kasih. Enggak juga. Terima kasih. Oke.
Ini ada Seperti pertanyaan itu, dari Kak. Paut Bintang Talenta. Kapan Kak Medi nangis? Saya belum pernah lihat Kak Medi nangis. Kuat banget nih kakak. Siapa itu, Kak? Bintang Kak Tanti. talenta. Iya, Oh, Bintang Kak Tanti. Talenta. Nak dibilang nangis ya pernah nangis lah ya. Tapi tak pikir-pikir lagi, buat apa sih orang kok apa ya, Kak? Kalau aku nih sih tipenya orang itu tak bisa tuh ojo sampai apa ya, Kak? Nangis di depan Menunjukkan orang gitu tuh. emosi. Oh, emosinya juga sampai lah sampai dia kayak gitu tuh buat apa juga toh seharusnya aku tuh harus bisa kasih contoh bahwa aku nih orang boleh nangis gitu ya, nggak kuat ya pernah sih nangis pernah tapi nggak nggak sampai piye-piye gitu enggak lah tapi ya 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 kalau bisa tuh cobalah kasih kamu tuh harus kuat kamu tuh harus kadang-kadang ini memang dalam diri tuh sing mau gini kamu tuh harusnya bisa jangan sampai orang lain itu lihat kamu tuh sing kuat kuat kayak gitu ya nangis apalagi orang sing sing Tidak nggak kuat. kuat gitu loh nggak kuat gitu loh kamu seorang yang kuat kamu harusnya bisa ngatasi emosi seperti itu tapi nggak kuat ya memang nangis kak pasti ada lah itu ungkapan seperti biasa seperti itu kak Oke, oke. gitu. Semangat Kak Medi. Kak Linda komen Iya lagi. semangat banget itu iya Eh, apa Bu itu Peggy isi ada itu tanya apa sih apa isi itu itu IC? Apa itu? isi itu apa Bu Peggy IC Kurang jelas Bu Peggy mungkin bisa dijelaskan lagi, boleh dicek lagi. Ada pertanyaan dari Mega W82. Bidang studi apa di Korea? saya nggak berangkat ke Korea tuh hanya untuk kayak studi banding aja Ibu. Kalau ngambil studi lanjutnya saya di accounting di accountingnya untuk accounting seperti itu. Kalau ke Koreanya seperti kayak apa ya studi banding tentang leadership dan segala macam. Kayak pelatihan-pelatihan workshop seperti itu selama kurang lebih 10 hari waktu itu. Seperti itu Bu. Oke, oke. Dari Kak Edi, terima kasih Kak Medi sharing, sangat menguatkan bagi saya untuk tetap semangat bagaimanapun keadaannya kita. Luar biasa. Saya Amin Pak. saya sendiri pernah mengalami waktu papi stroke, akhirnya papi nggak ada itu, eh, walaupun waktu itu cuma 5 hari, tapi itu memang sudah up and down kayak mendengarkan Kak Lani 19 tahun itu luar biasa. Ya itu sudah rencana Tuhan lah Kak. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak Iya. Ibu, seandainya keluarga kita ada yang sakit, ada apa, percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap memegang tangan kita. Salah satunya Kak Medi ini, jadi 19 tahun Tuhan pelihara, Tuhan. Oke, ini katanya Bu Peggy, tadi kamu ngomong IC nih. Oh iya tuh. Perasaan kok Kak ngomong ya, tapi ya sudah lah. Nggak apa-apa. Nanti bisa dijapri Bu Peggy kalau seandainya masih penasaran. Oke. Iya. Ada satu lagi nih Kak yang mungkin perlu saya sampaikan Boleh. mungkin Bapak Ibu ataupun teman-teman ya. Setiap orang itu kan pasti punya masalah ya. Pastilah setiap orang itu punya masalah, entah itu masalah kecil atau masalah besar. Tapi terkadang gitu tuh kita fokus itu cuma pergi ke masalah yang gede gitu ya. Kayak contoh kayak tadi tuh, saya sampai 19 tahun merawat papi sama Kak Lani seperti itu. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa dan kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Kita nggak ngerti, murmur kok bisa ya biaya papi segitu lama, kok bisa ya kita jaga. Padahal menurut secara medis cuma 10%. Dan dokter ngomong, ya 1 tahun itu sudah bagus seperti itu. Ternyata kita bisa bertahan sampai papi itu 19 tahun. Mungkin kalau kita ngerawatnya dengan sukacita, dengan penuh apa ya, kamu nggak ada beban lah. Papi ini masih sakit kayak gini, wirawiri rumah sakit. Nah, itu ojo. Jangan sampai itu mengungkapkan kata-kata seperti itu. Itu kita lebih apa ya, lebih pasaran itu lebih legawa ya. Ya, Nah seperti itu itu jadi kayak kita tuh udah ada beban seperti itu maka kita tuh itu masalah besar
Tapi terkadang kita tuh terjegalnya tuh dengan masalah kecil. Jadi kayak kerikil-kerikil sih rasanya tuh kayak cilik tapi tuh nancep udah kaki kayak gitu loh. Nah di situ tuh kita tuh harusnya tuh bisa bangkit. Kalau masalah besar aja Tuhan itu bisa angkat, kenapa kita dengan masalah-masalah kecil kita tuh nggak bisa lewati seperti itu. Jadi kayak contoh kayak papi tadi dengan kondisi sakit seperti itu. Terus kena aku kayak kena Kak Lani murmur sakit kayak gitu. Bagi aku kalau papi aja kita bisa lewati, kenapa dengan masalahnya Kak Lani ini kita tidak bisa lewati seperti itu. Jadi ya saya berharap sih Kak Lani dengan sangat menghargai dengan kondisi dia seperti itu, dia masih semangat, dia masih menunjukkan antusiasnya untuk sembuh. Nah itulah Kak, itu yang aku ingin tekankan di sini. Ada sih masalah-masalah kecil yang seperti itu, tapi jangan salah, dengan masalah besar saja kita bisa lewati, masalah kecil pun harusnya kita lewati juga seperti itu. Kita berharap pada Tuhan, kalau Allah itu berada di pihak kita, siapa sih yang mau melawan kita? Seperti itu, Pak. Itu sih, itu pesanku yang terakhir sih, yang tentang ini, gitu. Gitu, Kak. Oke. With this. Sangat-sangat terberkati, Kak. Amin. Terima kasih kalau jadi berkat. Sangat-sangat. Gitu, Kak. Ini akan apa ya? Jadi salah satu malam kesaksian yang tidak pernah saya lupakan. Bagaimana perjuangan 19 tahun itu masih Puji Tuhan. 19 tahun yang sakit ternyata jadi mami, jadi adik. Jadi Iya. kok bisa kayak gitu. Jadi wow, luar biasa. Kak Medi superwoman. Hah? Bukan. Bukan dikatakan aku kok bisa wow kayak gitu bisa bukan. Tapi itu semua kalau nggak ada yang di belakangku ini, maksudnya dalam arti apa ya Tuhan gitu ya. Nah Tuhan nggak pimpin, Tuhan nggak berikan aku kekuatan, apalagi waktu itu kita hanya berdua sama Kak Lani. Kita loh sama-sama cewek. Tapi pada saat papi drop ke rumah sakit itu, yang bergerak ya saya sama Kak Lani. Sampai dokter rumah sakit bilang, kamu tuh udah ada saudara lagi, dah. Nggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Ya ngomongnya ya enteng gitu. Nggak ada, sudah dipanggil Tuhan kayak gitu. Terus ya kita juga tidak menunjukkan beban. Ayo Pi, diangkatlah sama kita kayak gitu. Ya kalau nggak ada kekuatan dari Tuhan, aku rasa ya kita nggak mampu lah berdua seperti itu gitu loh Kak. Dengan adanya Kak Lani sakit ini lagi, ya aku hanya bisa berharap dan bersandar. Terus aku cuma ngomong, iya sih kalau misalnya kita kayak papi gitu aja Tuhan bisa atasi ya. Kenapa kalau dengan Kak Lani itu nggak bisa kita atasi? Dibandingkan papi itu batu besar, nah, Kak Lani ini umpama kerikil kecil gitu ya. Makanya aku tak bilang sama Kak Lani, papi ya loh kita bisa mengatasi sama 19 tahun, seharusnya juga harus bisa untuk bangkit tak bangkit gitu. Nah, tapi ini sudah dibuktikan dengan Kak Lani bahwa dia sudah mulai lebih semangat untuk latihan, terus dia ya keinginan untuk sembuh pun sudah dalam progres gitu ya. Dan bersyukurnya lagi Tuhan itu juga kasih aku tuh Mbak perawat yang boleh dikatakan cukup luar biasa dalam mendampingi Kak Lani selama barusan ini sampai sekarang ya. Terima kasih ya Mbak kalau Mbak masih nonton juga. Nah itu terima kasih karena itu bagi aku tuh juga kiriman dari Tuhan tuh. Orang-orang di sekitar kita terus teman-teman gitu tuh itu aku tuh lah yang secara tidak langsung tuh Tuhan kirimkan gitu loh Kak. Dan nggak ada yang tahu kan seperti itu. Gitu. Oke, ini dari Gitu Kak. Isna Oe. Semangat Cemedi, Tuhan membentuk Cece dari tanah liat jadi keramik yang indah. Terus tadi... Makasih Nah, itu teman kantor. Oh, teman kantor. Oke. Terus yang tadi Kak Medi Superwoman dari Mega W82. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Sinto. Ada nggak kondisi terendah yang Kak Medi alami? Ya itu yang sudah tak sebutkan tadi. Jadi kondisi kita boleh pernah sih kalau kondisi sedih kita, kondisi umpama nih pada saat papi sakit, dokter ngomong sudah angkat tangan 10% aja. Pada saat itu tuh papi harus pindah ke rumah sakit. Ternyata dulu kan tidak ada ATM atau susah atau cari ATM, tapi kita harus bayar pada saat itu. Semalam nggak salah lupa saya 2 juta atau berapa, zaman dahulu tahun 97 2 juta ya cukup mahal juga toh. Nah waktu itu cuma bawa uang 1 juta uang tunai, ATM susah. Terus dokter bilang kamu harus segera larikan papamu pergi ke rumah sakit lebih bagus, kamu mau ke mana, ke RKZ.
pada saat saya mau bayar ke administrasi, terus mereka bilang harus bayar dulu. Loh, saya bawa uang 1 juta, nanti tak bayar lagi. Mau tinggal KTP, oke, tak bilang gitu. Ternyata bilang nggak bisa berangkat. Ya saat kondisi itulah saya cuma ngomong, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mungkin bisa berangkat tanpa membayar uang ini dulu. Ya, tapi Tuhan kasih jalan, saya telepon ke kantor, waktu itu masih di Mulia ya. Saya bilang, Mbak, tolong ambil uang tabungan di BRI pada saat itu. Terus aku gimana caranya ngambil? Oh iya ya bukunya di situ, tapi apa cara tanda tangan? Terus kamu tenang, oh, kamu tunggu aku di depan. Ya udah, tapi Tuhan itu bekerja melewat orang itu, di teman kantor lama. Dia datang dengan lari masih pakai helm, turun dari sepeda motor, dia ngasihkan uang, sudah berangkat bayar ke administrasi. Lah kondisi yang lemah itu tuh ternyata yaitu saya kondisinya sangat lemah karena saya marah, saya gebrak itu meja karena saya nggak mau papa saya meninggal hanya karena uang berapa 1 juta kayak gitu. Ya itu kondisi paling lemah karena saya sempat gebrak meja di Silom pada waktu itu. Tapi dengan mulai tenang terus mulai saya hubungi kantor dan orang kantor ngantar uang dan itu pun dia bilang nggak usah mikir uang bisik, penting papamu harus berangkat sekarang seperti itu. Gitu kan. Oke, oke. Gitu. Oke, Kak. Thank you so much. Ya, Pak. Aku speechless. Dengan ceritanya Kak Medi kok sampai nggak bisa ngomong. Wow. Yang dari Kak Nia, Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kita, Kak. Jempol. Iya, amin. Memang iya. Yakin betul itu. Bapak Ibu, tidak terasa sudah hampir 1 jam. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Masih ada sekitar 5 menit. Kalau tidak ada, nggak apa-apa sih. Kak Medi saat ini masih di kantor. Makasih. Demi sinyal yang baik tadi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke, Kak. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Saya rasa semua yang mendengarkan malam ini sangat-sangat terberkati dengan cerita dari Kak Medi. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam keluarga Kak Medi. Semangat juga untuk Kak Lani yang di rumah. Kemarin saya sempat ke rumahnya Kak Lani. Semangat Kak Lani. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam ini Engkau sudah mengantarkan Kak Medi di tengah-tengah kami. Menceritakan betapa kemurahan-Mu telah tercurah penuh di atas Kak Medi. Engkau selalu mencukupkan, Engkau selalu mendampingi, dan Engkau selalu memelihara Kak Medi. Kami malam hari ini berdoa secara khusus untuk Kak Lani yang masih dalam proses terapi penyembuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong, memberkati Kak Lani melalui terapis, melalui obat-obatan, dan berikanlah semangat untuk Kak Lani terus agar Kak Lani boleh pulih sepenuhnya. Terima kasih untuk Kak Medi yang malam ini boleh menceritakan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Kak Medi, pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Kau berkati kami semua, Tuhan, agar kami terus bersandar padamu. Berkatilah Kak Medi untuk perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumahnya. Kiranya Engkau berkati dengan selamat, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Amin. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini ada pesan-pesan saya bacakan dulu aja, Kak. Dari Bumi Narni, luar biasa sharingnya, Kak. Terima kasih. Take care your health too, Mega. Terus hari-hari perjuangan yang luar biasa. Semangat ya, Kak Medi. Kak Nia sharing. Bu Weldi, terima kasih sudah jadi berkat Tuhan. Selalu semangat. Doa kami dari jauh untuk Medi dan Nani. Pak Ferdi, Tuhan memberkati Medi dan Nani. Oke. Terima kasih semuanya.
Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain, dengan narasumber yang lain. Semoga tetap mendukung pelayanan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Yuk.